Ulu. Diceritakan, Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, memiliki seorang selir bernama Siu Banci. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang menjadi permasyuri pertama cemburu melihat Siu Banci. Aku orang kepengen meruh rupamu tanah Majapahit. Tapi aku bakal lunga. Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci secara empat mata. Aku ngerti permasalahanmu karo Ratu Dwarawati. Maafkan aku, karena aku kudu ngusirmu saka tanah. Tapi lah. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir dari kerajaan dengan kondisi sedang mengandung. Siu Banci pun menikah dengan Arya Damar, dan mereka memiliki seorang anak bernama Raden Patah dan juga Raden Husin. Gue opoloro, Mbak. Aku sedih, amarga diusir karo bojoku dan anakku. Namaku Arya Damar, jenenge sapa? Subanci, Sudah, jangan nangis lagi, Mbak. Aku ingin nikah denganmu. Bayar tunai. Gimana saksi sah? sah. Alhamdulillah. Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan yang dikarenakan perebutan tata dan kekuasaan. Sedangkan rakyat-rakyat kecil terbengkalai. Aku yang bakal menguasai kerajaan ini. Orang, akulah yang bakal menguasai kerajaan ini. Saat itulah fajar mulai terbit dari atas gelagawangi. Tampaklah seorang pemuda yang menyampaikan bisalah Nabi. Pemuda itu ialah seorang putra Raja Majapahit yang bernama Raden Patah. Raden Patah dan adiknya, yaitu Raden Husin, mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Mereka tumbuh menjadi pemuda yang pemberani dan perkasa. Anak bapak edan tegese anak. Cepat banget pulihnya. Kowe sang kloron dadi nata Palembang. Aduh saka seberang kono. Neng kene mau ngarep nuntut. Saiki wis cukup bekal kanggo gayuh ketujuanmu. Kaulah dumateng Kanjeng Ikang, sampun paring bimbingan setemah kula. Piye Mbak, kersa dampingi Kanjeng Sinau. Agami kalian panjenenganipun saha?
Biantu sebisa-bisa kula. Mulia tenan nangging apa kang dadi ideale. Kula gada cita-cita supados nyeberaken ajaran agama Islam ing sakiwa tengenipun Pulau Jawa. Pulau Jawi menika kehidupan dados punjering penyebaran agama Islam supados mengko daerah-daerah ing ngeriku ngerasoken ngendahi agama Islam malih. Loh, wis wayahe sampean munggah pangkat. Anakmu patah aku diutus buka pondok pesantren, Pak. Raden Pata yang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di Glagawani. Sebuah hadiah yang diberikan oleh ayahnya yaitu Brawijaya. Salam Ayanda. Sugeng Sunten Ayanda. Sugeng Suntana. Kados pundi Ayanda. Kula nyuwun kabar Bapak badhe paring kanugrahan sebidang tanah. Mugi-mugi panjenengan remen anakku. Matur suhun Ayanda. Nepangaken Ayanda. Menika adik kula inggih menika Raden Husein. Sungguh tanggap ayahanda. Kula ikang Raden Patah. Kula janji bade ngabdi datang kerajaan Majapahit. Inggih nak. Kula badhe ngangkat panjenengan dados gubernur ing kerajaan Majapahit menika. Matur suwun ayahanda. Raden Pata diangkat menjadi pemimpin pesantren, sedangkan adiknya Raden Husin diangkat menjadi Adipati Terong. Oro-oro, kula badhe ngaturaken Raden Patah ingkang badhe membangun pondok pesantren ing kerajaan menika. Dane Raden Husin minangka Adipati Trong. Matur suwun Prabu. Pondok pesantren yang didirikan Raden Pata berkembang dengan sangat pesat. Melihat pesantren yang dipimpin putranya berkembang, timbullah rasa kekhawatiran dalam Brawijaya bahwa suatu saat nanti putranya akan memberontak. Raden Husin yang diangkat menjadi Adipati Terong diperintahkan Brawijaya untuk menemui Raden Pata. Ya, ayah anda diawanuhi ngeretek bapak. Ayo melu aku. Kok Ayanda dan ngutus aku menyang kerajaan Majapahit? Aku uga orang ngerti alasan sepat. Aku bakal teka karo sampean. Embok menawa ana Ayanda babsing arep kongo kula. Tetapi setelah bertemu dengan putranya, Prabu Brawijaya semakin terkesan kepada putranya itu. Ia pun mengangkat putranya menjadi bupati di Majapahit. Beberapa tahun kemudian, Sunan Ampel melarang Raden Pata untuk memberontak ke Majapahit karena Brawijaya tetaplah ayah kandungnya. Sunan Ampel beranggapan bahwa kerajaan Majapahit akan runtuh dengan sendirinya. Aku krungu kue bakal nyerang kerajaan Majapahit. Nggih, laras Pak Guru. Aku ngalang-ngalangi kue berontak narang Majapahit. Senanja kue beda agama karo Majapahit. Nanging dheweke tetep dadi bapak kandungmu. Kerajaan Majapahit bakal ambruk dhewe. Pada tahun 1478 Masehi, Girinda Wardana menyerang Majapahit. Apa pendapatmu babagan rencanaku menguasai kerajaan Majapahit? Aku bakal menggawe salah paham antaranya pejabat tinggi kerajaan Ian Brawijaya bakal dipateni. Kula kenten sangat Pak. Kenti cara panika. Panjenengan saged naus wani sedaya daerah ingkang dipun kuasni Majapahit. Perang ini pun dimenangkan oleh Girinda Wardana, yaitu sebagai menantu Brawijaya.
Girinda Wardana pun digantikan menjadi Raja Majapahit untuk menggantikan Brawijaya. Dan saat itulah Raden Patah diangkat menjadi raja pertama Demak. Kerajaan Demak semakin maju dan berkembang. Beberapa wilayah dikuasai oleh Kerajaan Demak, seperti Jambi, Semarang, Cirebon, Gresik, dan Jepara. Atas keputusan Wali Songo yang menggantikan jabatan Raden Patah yaitu adalah Pati Unus, yaitu anak pertama Raden Patah. Kula bade ngaturi uninga Bili putra dalam Pati Unus bade ngelajengaken tata kerajaan Demak. Suhun ayahanda. Ayahanda, kula ingkang pantes merentah kerajaan Demak menika. Kula dipun utus Bapak, sanes Bapak. Maksud kowe opo, Mas? Keputusan Bapak ikut mupakat Unus piye bakal dadi raja pertama miturut aturan kerajaan. Aku wis sepo kowe bakal ngerusakan damparku. Deki Bapak, aku bakal membangun keraton kanthi apik. Mugi-mugi panjenengan saged ngrembakaken agama Islam kanthi liar. Inggih Bapak. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat dalam usia yang ke-63 tahun. Diketahui, menurut surat Kanda, Raden Patah memiliki 3 orang istri. Bojoku, apa orang di dalamnya aku? Ada sependi anak-anakku. Bojoku, bojoku. Pati Unus pun diangkat menjadi raja kedua Demak. Bareng Raden Patah Sedar, tahta keraton Demak bakal kapilangeke marang anakku Pati Unus. Matur suwun Ibu. Kula bade janji datang sedaya rakyat, bade ngerembakan kerajaan Demak kanthi sae. Pati Unus dikenal dengan seseorang yang memiliki kepribadian yang tegas dan pemberani. Hal ini juga diakui oleh orang Portugis. Engkau kenapa, Raja? Aku ingin menanyakan pendapatmu tentangku atas kerajaan ini. Engkau tidak perlu takut, Raja, karena engkau mempunyai sifat yang gigih dan berani. Ya benar Raja, dirimu pasti akan dapat mengembangkan kerajaan Demak ini lebih baik lagi. Terima kasih atas pendapatmu. Kami izin pergi, Raja. Pada tahun 1521, Pati Unus menyerang Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Demak. Pati Unus tidak menyerah. Pada tahun 1521, serangan ke Malaka kembali dilakukannya. Kali ini dengan armada yang lebih besar. Namun, penyerangan kedua Pati Unus gugur dalam peperangan ini. Setelah Pati Unus tewas, kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Tenggrono, yaitu raja ketiga Kesultanan Demak, yaitu adik Pati Unus. Sultan Tenggrono berhasil memperluas daerah Demak hingga ke Banten. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa mencapai puncak kejayaan untuk menguasai daerah Banten dan sekitarnya. Alhamdulillah. Selamat ya, Raja. Sultan Tenggrono memiliki 2 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Kedua anaknya diberikan siasat berperang, sedangkan keempat putrinya dinikahkan dengan pangeran kerajaan lain.
Dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Di mana saksi sah? Sah. Dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Di mana saksi sah? Sah. Dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Di mana saksi sah? Sah. Dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Di mana saksi sah? Sah. Keesokan harinya, Raja Tenggrono memberitahukan kepada prajuritnya bahwa Demak harus berusaha menguasai rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Dan Raja Tenggrono memberitahu musuhnya yang utama adalah orang-orang Portugis. Aku dah marang kowe supaya kita kudu ngontrol rempah-rempah ing wilayah isinku. Bagaimana caranya mulia? Kita bakal nyiapin senjata ian tenaga kasih sabisa sing kudu digate yaiku Portugis. Tahun 1527, pusat kerajaan Majapahit di bumi hanguskan oleh kerajaan Demak. Girindawardana meninggal pada tahun itu juga. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan kepada penarukan Sutibondo. Sultan Tenggrono tewas terbunuh pada pertempuran ini. Keruntuhan kerajaan Demak semakin runtuh. Tahun 1546, perang antara saudara pun terjadi. Pak De angin ngomong karo kowe. Saya? Kok Pak De mateni bapak? Bapakmu nyerang disek. Apa wae alasane paman Allah? Gue kenapa? Ngapunten paman. Aryo Penangsang menjadi kerajaan Demak sebagai penguasa Demak kelima. Dia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri yang dianggapnya dapat membahayakan kekuasaannya. Para adipati Demak tidak senang dengan keputusan Aryo Penangsang. Salah satunya yaitu Hadiwidoyo. Pada tahun 1554, Hadiwidoyo memberontak kepada Aryo Penangsang. Aryo Penangsang pun tewas di tangan Hadiwidoyo. Hadiwidoyo memindahkan kekuasaannya ke Pajak. Provide loving overlooked and unappreciated. You see, reciprocate. I got delicious taste. You need a woman's touch in your place. Just Enggak budek dia. Kami dari santai kami. Lo punya nyali. Ayo dong baterai kami. Kalau lo punya nyali